Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita bersekutu dalam doa, baik kita yang di Zoom maupun nanti yang di YouTube akan berdoa bersama keluarga atau secara pribadi. Kita awali dengan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Untuk itu kita akan pujikan Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Akan saya bawakan. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh sangat baik bagi kami, seperti pujian yang kami nyanyikan. Bapa, tak henti-hentinya rasa syukur ini kami naikkan kepadamu, oleh karena cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, jika pagi ini kami boleh menikmati udara segar pemberian-Mu semua juga karena anugerah-Mu. Bapa, ajar kami terus untuk mencari Engkau, karena kami menyadari betapa kami lemah, kami tidak berdaya tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mau mencari Tuhan, kami mencari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, yang akan menolong, yang akan meneguhkan dan nuntun kami di dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih jika pada pagi hari ini sebagian kecil dari anak-anak-Mu boleh ada di dalam persekutuan doa. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Tuhan berkati sinyal yang akan, media yang akan kami pakai ini ya Bapa, dan biarlah Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan betul-betul kami tanamkan di dalam hati kami untuk kami mau belajar terus menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapak yang belum tergerak hatinya untuk ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai di dalam segala aktivitasnya, dan Roh-Mu yang kudus menuntun sehingga pada saatnya saudara-saudara kami boleh bersama-sama kami mempunyai hati yang sama untuk terus mau mencari Tuhan. Bapak, inilah doa permohonan ucap syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapak. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Kami naikkan doa kami ini hanya kepadamu di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna untuk doanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, perenungan kita pada PD Selasa hari ini terambil dari Bilangan, salah satu bacaan dari harian sinode kita yang kita ambil dari Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-6 sampai 24. Bilangan pasal 14, ayat ke-6 sampai 24. Ayat ke-6 sampai 24. Dengan penuh kasih, ayat 6 sampai 10 boleh dibacakan oleh Bu Susi. Ayat 11 sampai 15 Bu Puji. Ayat 16 sampai 20 Bu Erina. Ayat 16 sampai 20 Bu Erina, ayat 21 sampai 24 nanti saya. Bu Susi, Bu Puji, lalu Bu Erina, lalu saya. Boleh di-unmute dulu, nanti udah baca belum unmute ternyata. Bu Erina belum, tampaknya belum di-unmute. Oke, monggo Ibu terkasih Bu Susi. Ya. Bacaan kita dari Bilangan 14 ayat akan saya bacakan ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita.
janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bu Puji belum diambil. Dan ayat 11-15, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu hanya kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Caleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan firman kita ini kalau kita lihat secara utuh, ini bagian kisah di mana ada utusan dari tiap suku di Israel yang diutus untuk mengintai bangsa Kanaan, tanah Kanaan gitu ya. Ketika kalau kita lihat di pasal sebelumnya, setelah mereka mengintai, di antara mereka yang pulang ini hanya 2 orang yang positif thinking, karena kebetulan pasal 13-nya jemaat yang dikasih Tuhan menjadi perenungan firman Tuhan ketika kemarin remaja di minggu. Dan temanya adalah positive thinking ataupun berpikir dengan perspektif yang positif, yang optimis begitu ya. Sehingga di pasal sebelumnya di antara semua pengintai hanya 2 yang yakin bahwa kita pasti mampu menghadapi bangsa Kanaan, mengambil tanah Kanaan sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan bahwa itu tanah untuk kita tempati dan sebagainya. Tetapi sebagian lagi mereka pesimis.
Yang kalau kita lihat di pasal sebelumnya, mereka berkata mereka badannya besar, mereka bangsa yang kuat. Kita hanyalah di ayat, kalau boleh dilihat pasal sebelumnya 13, di ayat sebelumnya mereka menggambarkan Israel seperti belalang. Itulah gambaran kecilnya bayangan orang-orang yang mengintai selain Caleb dan satu temannya lagi tadi yang kita baca, yang mereka menganggap dirinya adalah kecil. Kita tidak mungkin menghadapi mereka. Kita tidak mungkin menghadapi bangsa yang kuat itu. Jadi di sini kita bisa dapat poinnya ketika pembacaan kita di pasal 14 tadi, Bapak Ibu terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan, di sana lagi dan lagi Yosua dan Caleb ini ia meneguhkan mereka untuk melihat bahwa ini bukan sekedar optimis yang tanpa alasan, tetapi optimis yang ini berkaitan dengan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menghendaki, sehingga mereka mempertahankan prinsipnya untuk ayo kita maju, begitu ya. Sehingga ketika mereka menggambarkan suara mereka di ayat ke-10, ketika umat ingin marah dan mengancam mereka, melempari dengan batu, kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan saat itu. Ini menggambarkan jemaat yang dikasih Tuhan bahwa ketika kita optimis di dalam Tuhan, ketika kita punya pendirian di dalam Tuhan, pembela kita yang sejati adalah Tuhan. Itu poin yang pertama dari firman kita hari ini. Ketika kita optimis, kita punya perspektif yang berbeda dengan orang pada umumnya, tetapi perspektif itu berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, maka kalaupun kita menghadapi beribu-ribu orang atau banyak orang atau dominan yang tidak setuju dengan kita, yang tidak sependapat dengan kita, yang tidak mendukung kita, bahkan melempari kita, Tuhan yang menunjukkan kita benar atau tidak. Tuhan yang menunjukkan kemuliaan atas setiap poin prinsip yang kita perjuangkan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dari Yosua dan Caleb kita belajar bahwa ternyata dalam kita menghadapi pergumulan hidup, kita menghadapi tantangan baik di gereja, di masyarakat, di keluarga, ketika memang kita sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, maka kita harus tetap berpegang prinsip. Kalau kemarin jemaat yang dikasih Tuhan di ibadah remaja, ketika remaja saya tanyakan, kalau kalian jadi Yosua dan Caleb, kalian bagaimana ketika ada lebih banyak orang yang bilang udahlah nggak usah, nggak mungkin, pasti kita nggak bisa, pasti begini. Menarik jawabannya, ada dua anak, saya tidak usah sebut nama ya. Anak yang pertama dia bilang, aduh kayaknya aku mungkin Mbak Aban akan ngikut deh sama orang banyak. Ya aku mungkin berpikir ya juga ya, ya udahlah nggak usah lah, saya jadinya goyang pendiriannya gitu ya. Tetapi yang satu lagi dia bilang, tapi kalau yang satu ini dia tidak jawab sendiri, tetapi diwakili orang yang satu ini karena saudaranya begitu ya. Tapi kalau si B ini Bu Aban dia pasti tetap kokoh dengan pendiriannya karena dia modelnya kalau udah tahu A yang dia yakini benar, dia akan ikut aja sesuai apa yang dia lakukan. Jadi dia akan pasti tetap melakukan apa yang dia pegang, dia prinsipkan gitu ya. Sehingga dari dua ini akhirnya jadi refleksi perenungan kami dan kita juga saat ini, bahwa kadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sepertinya dominan kok yang ke arah yang nggak benar gitu ya, yang arah pesimis, tidak yakin gitu ya, terkadang kita tergoda untuk ya juga ya, ya udahlah ikut yang orang banyak saja, tapi nggak usah pegang gitu ya. Jadi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita pun diteguhkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memperjuangkannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ketika kita melihat bagaimana percakapan Tuhan dengan Musa, ada yang menarik ketika di poin ayat ke-24, dari 23 sampai 24, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang yang dia tidak mencobai Tuhan, orang-orang yang dia tidak bersumpah kepada nenek moyang, yang tidak menista dia, dialah yang akan masuk. Khususnya dikatakan Caleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, pada bagian ini, kita diteguhkan bahwa ternyata Tuhan melihat setiap umat yang mau dengan sepenuh hati untuk ikut Tuhan. Manut Gusti gitu ya, taat kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita ikut aja. Ternyata itu diperhitungkan Tuhan untuk kita terus mengalami penyertaan, mengalami berkat, mengalami cinta kasih Tuhan. Dan bukan berarti ketika Tuhan bilang ini pasti masuk, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan ya. Kita tetap ada pergumulan, tetapi Tuhan menyertai. Jadi yang kedua ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita diteguhkan bahwa Allah melihat totalitas kita sebagai pengikut Tuhan. Totalitas kita melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan pun terus menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita. Dan dalam hal ini jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan bilang keturunannya semuanya akan masuk ke negeri yang dipersiapkan, itu bukan berarti pada akhirnya bisa dicekokin bahwa kita akan menjadi orang yang selalu makmur dan sebagainya tanpa masalah. Tidak ya, tetapi kita disertai, kita dituntun oleh Tuhan dan mengalami berkat yang melebihi dari sekedar materi ukuran manusia. Karena ada teolog-teolog yang ketika memakai ayat ini dimasuki teologi kemakmuran, yang seolah-olah kalau kita sepenuhnya kepada Tuhan, total kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kemakmuran, berkat, tanah dan sebagainya. Lah, ini alarm ini ya, tidak sesimpel ataupun sesederhana dengan ukuran duniawi ya, karena pada akhirnya sebagai pengikut Tuhan yang totalitas, dimanapun kita berada, bahkan di tanah negeri yang Kanaan yang sudah disiapkan Tuhan, tantangan itu tetap ada bagi umat Israel. Sehingga perjuangan untuk terus mengalami berkat Tuhan yang bukan sekedar materi, tetapi sukacita, damai sejahtera menjadi perjuangan kita, pengikut Tuhan, sehingga itu yang diperhitungkan Tuhan dalam melihat dan menuntun dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani, melakukan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tetaplah pegang prinsip di dalam Tuhan dan optimis di dalam Tuhan. Selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, perjuangkan. Yang kedua, tetaplah juga kita totalitas kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga memperhitungkan kita yang rapuh ini, yang sebenarnya bukan siapa-siapa ini, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.